Dari Tashkent kalau kita ke Samarkand pilihannya dua, mau jalur darat ataupun jalur kereta api cepat. Ya. Sampai di kota Samarkand. Samarkand ini juga indah karena di situ banyak sekali gedung-gedung peninggalan sejarah berada di sana. Terus ada kota Bukhara yang tadi saya sampaikan, tempat kelahiran Imam Al-Bukhari dan juga Kifah. Jadi ada 4 kota tadi, termasuk satu destinasi lagi, ada sebuah perbukitan di sana yang jaraknya cuma 1,5 jam, kita bisa main ski, Pak. Iya, karena negara ini 4 musim 4 kan? musim, ya. ya. Seperti di Eropa. Ya. Iya, jadi kalau kita mau main ski, nggak usah jauh-jauh ke Uzbek, kita udah dapat semua dan halal lagi. Jumpa lagi untuk kesekian kalinya ya di channel yang terkenal ini Pak, Indonesia Emas TV. Indonesia Emas TV. Kita berada di ruangan yang indah ini ya. Jakarta memang sedang cuacanya mendung kan gitu, tapi suasana hangat kalau udah ada di channel ini kan gitu. Iya. Nah, Pak Rocky, sebelumnya saya perkenalkan ini Pak Rocky. Beliau ini sudah bolak-balik ke Uzbekistan. Ya, sebuah negara yang mungkin dulu nggak pernah dikenal oleh orang-orang Indonesia. That's right, yeah. Saya dengar juga tidak terlalu banyak juga yang mengenal. Kecuali satu hal Pak ya, kecantikan dari wanita Uzbekistan. Prianya juga ganteng-ganteng juga. Prianya juga ganteng-ganteng. Kira-kira mirip Bapak begitu? lebih. Oh, lebih ganteng mereka. Oke, tapi kita juga harus bangga dengan kecantikan Indonesia dan bagaimana budaya kita. Nah, ini menarik sekali untuk kita membahas Uzbekistan ini karena ini adalah sebuah negara kecil adanya di benua Eropa. Betul? Salah Pak. Salah. Nah kan saya banyak yang belum kenal. Iya. Nah ini yang akan kita jelasin. Tadi saya sudah menyebutkan bahwa orang Indonesia pada umumnya lebih kenal dengan kecantikan wanita dari Uzbekistan. Orang bilang Uzbek gitu kan. Nah sebenarnya selain Bapak nanti bisa ceritakan tentang geografis dari Uzbekistan negara ini, kemudian penduduknya mayoritasnya agamanya apa, apakah dia juga ada banyak etnis di sana, kebudayaannya, dan yang paling penting ini kalau kita bandingkan dengan Indonesia dari segi sumber dayanya, bagaimana? Silakan Pak. Sebelumnya Pak Komang terima kasih saya diundang. Om Swastiastu Pak. Om Swastiastu Pak. Iya, saya bolak-balik ke sana karena memang juga ada bisnis Pak di sana. Iya. Memang di Indonesia ini kalau kita menanyakan tentang Uzbekistan ke teman-teman, mayoritas mereka belum begitu tahu. Mereka tahunya hanyalah prianya ganteng, wanitanya cantik, cukup di situ. Tapi mereka belum tahu secara detail. Uzbekistan ini secara geografis dia di Asia Tengah Pak. Asia Tengah. Di Asia Tengah, dia disebutnya adalah landlocked country atau negara tanpa laut. Jadi dia betul-betul di tengah. Negara ini berpenduduk total mungkin sekarang 35-37 juta jiwa. Mengalami 4 musim. Jadi dia ada musim salju, musim semi, dan panas dan gugur. Di musim salju mereka itu kadang-kadang dingin sekali. Tapi suasananya jadi indah lah gitu. Ya. Bagus sekali adalah Indonesia ini sekarang menjalin penerbangan langsung dari Jakarta ke Tashkent. Ibu kotanya namanya Tashkent. Oke. Sekali seminggu itu memakai Uzbek Air, berangkatnya dari Cengkareng. Di sana ada 4 kota yang terkenal, Tashkent sebagai ibu kota. Ini perpaduan antara kota historis dan juga kota yang maju karena mereka mulai membangun. Mereka baru merdeka kan di era-era 90-an Pak. Jadi ada old town, new town gitu seperti ya. begitu ya, gitu. Disebutnya old town itu lebih kuat di historisnya. Terus ada kota kedua namanya Samarkand. Ini jalur sutra di mana mungkin era itu Marco Polo pun pernah lewat di situ untuk membawa sebagian komoditas dari China maupun dari Asia Tenggara. Ada satu kota lagi namanya Bukhara. Bukhara ini cukup terkenal. Kenapa disebut Bukhara juga? Ini kota tempat di mana salah satu perawi hadis terkenal namanya ada Bukhari Muslim itu, Imam Al-Bukhari itu berasal dari sana. Oh. Ya. Satu lagi ada kota namanya Kifah. Kifah itu di sana juga ada satu daerah
yang sama UNESCO dijadikan sebagai Heritage International. So itu satu poin. Mayoritas agama di sana sama kayak di Indonesia, mayoritas beragama Islam, mungkin 95%-an gitu. Yang 5% ada Christian Orthodox dan lain sebagainya. Makanan yang menarik adalah di sana namanya plov, itu mirip nasi goreng, Pak. Nasi goreng? Nasi goreng. Jadi selera Indonesia juga akan nyambung lah kalau makan di sana. Iya, Muslim traveler dari Indonesia ke Uzbek akan nyambung di sana. Semuanya halal rata-rata, dan paling menarik khusus untuk Indonesia, mereka berikan free visa. Jadi visa on arrival aja, tinggal chop aja, tinggal bawa paspor. Jadi gampang kalau ke sana. Gampang. Oke. Dan mata uangnya namanya SUM. Mata uangnya namanya SUM. Kalau kita rupiah, yang sana SUM. SUM, Pak. SOM. SOM. SUM itu sama dengan rupiah, Pak. Jadi kurang lebih sama lah. 1 rupiah itu kurang lebih. Maksudnya nilai tukarnya? Iya, sama. Jadi ibaratnya kopi di kafe harganya 15.000, di sana juga 15.000 SUM. Jadi kalau kita bawa uang, misalnya katakanlah dengan budget 5 juta rupiah, katakanlah tinggal 2 hari atau 3 hari? Di sana, Cukup nggak itu 5 juta rupiah? Saya pikir dengan pilihan hotel. Ya. Dan di luar hotel loh, atau maksudnya. makanan, saya pikir cukup, Pak, untuk di sana. Untuk Wah, ini menarik juga untuk jalan-jalan ke Uzbekistan. Oke, Pak. Kalau itu menarik untuk tujuan wisata, tempat-tempat yang aslinya destinasi yang terkenal di sana, di mana saja tuh di Uzbeknya? Iya, tadi sudah saya sebut. Pertama kita landing di Tashkent. Di Tashkent itu yang tadi historical town dan juga new town. Ya. Suasananya itu kayak, kalau saya, perpaduan antara Bandung dan Surabaya. Jadi ada historicalnya kalau dari Bandung, dan Surabaya yang lagi modern. Ya. Di sana oleh-oleh juga murah, Pak. Banyak sekali kerajinan tradisional yang sangat terjangkau. Dan juga kalau kita pulang bawa oleh-oleh itu ada dry fruit atau buah-buahan kering kayak kismis, aprikot, ada kacang almond, kacang kenari. Itu satu kota tuh, Tashkent. Dari Tashkent kalau kita ke Samarkand pilihannya 2, mau jalur darat ataupun jalur kereta api cepat. Ya. Sampai di kota Samarkand. Samarkand ini juga indah karena di situ banyak sekali gedung-gedung peninggalan sejarah berada di sana. Terus ada kota Bukhara yang tadi saya sampaikan, tempat kelahiran Imam Al-Bukhari, dan juga Kifa. Jadi ada 4 kota tadi, termasuk satu destinasi lagi, ada sebuah perbukitan di sana yang jaraknya cuma 1,5 jam, kita bisa main ski, Pak. Karena negara ini 4 musim 4 kan? musim, ya. Seperti di Eropa. Ya. Iya, jadi kalau kita mau main ski, nggak usah jauh-jauh ke Uzbek, kita udah dapat semua dan halal lagi. Nah, ini menarik untuk wisatawan dari Indonesia kan gitu. Nah, kemudian begini, Pak. Kita bicara tadi sudah kebudayaannya sudah, ada historicalnya juga, ada Imam Bukhari yang luar biasa. Kemudian adalah ini mungkin menjadi pertanyaan buat orang Indonesia yang barangkali tertarik untuk berbisnis di sana, atau menjadikan produk di sana untuk dibawa ke Indonesia gitu. Di sana sumber daya alamnya atau penghasilan dari hasil bumi dan sebagainya itu yang paling dominan di sana itu apa, Pak? Di sana penghasil kapas terbesar di dunia. Kapas mereka jadikan karpet. Tapi menariknya Turki mungkin lebih cerdik. Jadi karpetnya mereka bawa, terus dijadikan menjadi brandnya Turki. Jadi orang Indonesia kalau beli karpet di Turki, itu sebenarnya originalnya dari Uzbek. Uzbekistan ya? Ya, di samping itu juga dia menghasilkan emas, ada gas bumi. Pemerintah mereka sekarang itu mendorong untuk energi terbarukan. Produk-produk yang dari Indonesia yang bisa dibawa ke Uzbek itu banyak, Pak. Mulai dari rempah-rempah mereka perlu karena memang masakannya mereka kan kaya rempah. Pakai spice gitu ya? Iya, spice, dan adanya dari Indonesia. Mereka lada, merica, kunyit, jahe dan pala, kayu manis. And then satu lagi yang menarik adalah yang bisa dibawa dari Indonesia ke Uzbek itu saya terlalu banyak untuk di kepala saya. Jadi kopi boleh kita ekspor ke sana? Kopi, teh, betul. Kopi, teh.
Terus mereka juga banyak perlu beberapa karena hotel mereka mulai berkembang, hotel amenities mereka juga perlu dan kayaknya bisa mereka dapatkan dari Indonesia. Ya. Yang dari sana mereka pinginnya menawarkan adalah ya tadi buah-buahan kering sama kacang-kacangan. Ya, Dan itu makanan sehat ya. makanan sehat, kacang almond sendiri kan Camilan menjadi substitusi juga karena high protein, high fiber juga kan. Ya. Itu juga mereka ingin ada semacam pertukaran atau Trade exchange. ya. Ya. Oke. Ya. Jadi luar biasa ini. Jadi kalau misalnya ada katakanlah generasi milenial yang tertarik berwisata atau Gen Z yang ingin berwisata ke sana, bahkan untuk berbisnis, itu terbuka lebar, Pak. Ya, sekarang ini kami sedang membangun hubungan baik dengan para pebisnis di sana. Jadi kalau teman-teman dari Indonesia, baik milenial maupun dari Gen Z yang interest, mereka punya produk apa, bisa juga berkomunikasi dengan channel ini. Nanti kita akan pandu produk-produk mana yang suitable untuk Uzbekistan dari Indonesia. Jadi sahabat penonton dari channel ini, dari Indonesia Emas TV maupun New Inspiration TV, jadi boleh tuh kalau pingin berbisnis atau ingin menanyakan lebih lanjut tentang apa yang peluang bisa didapat dari Uzbek atau sebaliknya untuk ke Uzbek itu bisa melalui channel kita nih. Ya. Betul sekali. Nah, demand-nya yang paling menarik juga ini jalan-jalan itu kan berarti kita schedule-nya apa ya, halal tour namanya Pak. Ya. Nah, ini juga potensinya besar karena kita punya populasi Muslim traveler juga besar dan Uzbekistan adalah salah satu destinasi baru untuk ziarah misalnya. untuk ziarah, untuk adventuring, untuk gastronomi karena makanan juga variasinya banyak. Ya. Saya pikir ini destinasi yang tepat untuk mendapatkan semuanya. Seperti itu ya Pak ya. Iya. Apalagi Indonesia ini kan masyarakatnya rajin untuk spiritualnya seperti ibadah haji, kemudian umroh. Berarti bisa umroh plus ini ya. Umroh plus bisa jadi tambahnya ke Uzbekistan, bukan hanya Turki. Betul. Gitu kan. Mereka bisa visit Samarkand, bisa visit Bukhara, pulangnya bisa bawa oleh-oleh khas Uzbekistan. Seperti dried fruit tadi ya. Dried fruit, kacang-kacangan, merchandisingnya banyak sekali mereka. Oke. Sahabat Indonesia Mas TV dan juga New Inspiration TV. Nah ini menarik sekali perbincangan kita dengan Bapak Rocky yang udah bolak-balik ke sana. Jadi sekali lagi nih ya, Uzbekistan bukan hanya terkenal dengan wanitanya yang cantik atau prianya yang tampan, tetapi juga banyak Potensi hal. bisnisnya banyak. Bisa untuk wisata religi, Yeah. kemudian juga untuk pariwisata yang seperti yang kita lakukan selama ini. Seperti ke Bali, ke Eropa dan sebagainya, juga bisa untuk menggali potensi bisnis yang bisa dikembangkan antara kita sebagai katakanlah Gen Z, kemudian generasi milenial, maupun yang tua juga boleh dong berbisnis Pak ke sana Pak ya, terbuka lebar sekali, ya. Nanti kita bisa ketemu lagi dengan Pak Rocky untuk membahas itu lebih lanjut. Thank you Pak. Sampai ketemu lagi Pak. Thank you. Om Swastiastu. Om Swastiastu.